Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Raffi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang SDGs 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Topik ini sangat penting karena perubahan iklim bukan hanya isu global, tapi juga berdampak langsung pada kehidupan kita di Indonesia, mulai dari lingkungan, kesehatan, sampai ketahanan pangan. Mari kita bahas secara singkat namun padat. Selanjutnya yaitu abstrak atau urgensi penanganan iklim. Perubahan iklim merupakan ancaman global terbesar saat ini. Di Indonesia, dampaknya sangat terasa karena kita adalah negara kepulauan. Beberapa dampak yang sudah terjadi antara lain abrasi pesisir, intrusi air laut, penurunan kualitas lingkungan, peningkatan risiko penyakit berbasis lingkungan, serta menurunnya produktivitas pertanian. Jika tidak ditangani dengan serius, perubahan iklim bisa memperparah krisis lingkungan dan sosial di masa depan. Selanjutnya, latar belakang. Perubahan iklim menjadi ancaman terbesar pada abad ke-21 karena memengaruhi ekosistem, kesehatan, dan kehidupan manusia. Indonesia rentan terhadap banjir, kekeringan, kenaikan muka air laut, serta gagal panen. Selain itu, muncul penyakit seperti demam berdarah dan malaria akibat perubahan lingkungan. Intrusi air asin juga merusak lahan pertanian dan sumber air bersih. Ini menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah masalah multidimensi yang berdampak pada sosial dan ekonomi. Selanjutnya, pentingnya topik SDGs 13 dan peran mahasiswa. SDGs 13 menekankan pentingnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di Indonesia, ancaman iklim berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih. Mahasiswa memiliki peran penting dalam riset, kampanye, dan edukasi lingkungan. Melalui kegiatan akademik dan sosial, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran dan aksi nyata terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, analisis teoritis perubahan iklim. Secara teori, perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi yang meningkatkan gas rumah kaca. Penanganannya dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklim. Mitigasi bertujuan menurunkan emisi, adaptasi menyesuaikan diri terhadap dampak, sedangkan ketahanan iklim adalah kemampuan sistem sosial dan ekologis untuk bertahan dari gangguan iklim. Selanjutnya yaitu dampak perubahan iklim di Indonesia. Dampak perubahan iklim di Indonesia sangat luas. Di sektor lingkungan terjadi abrasi pantai, banjir, kekeringan, dan pemutihan terumbu karang. Di sektor kesehatan, meningkatkan risiko penyakit seperti demam berdarah, diare, dan gelombang panas. Sementara di sektor pangan, produksi padi, jagung, dan kedelai mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis kritis kebijakan. Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi melalui Paris Agreement dan program Volume Net Sink 2030. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan, serta ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, adaptasi lokal dan partisipasi masyarakat masih belum optimal karena kurangnya edukasi iklim. Selanjutnya, peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan melalui edukasi, penelitian, dan aksi sosial. Contohnya, dengan melakukan kampanye lingkungan, riset energi terbarukan, serta gerakan penghijauan dan pengurangan sampah plastik. Dengan kapasitas intelektual yang dimiliki, mahasiswa mampu mendorong solusi berkelanjutan bagi penanganan perubahan iklim. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual penanganan iklim. Model ini mengintegrasikan dampak iklim, kerentanan masyarakat, dan peran mahasiswa dalam mitigasi dan adaptasi. Aksi mahasiswa memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan ketahanan iklim nasional. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, perubahan iklim merupakan tantangan multidimensional yang membutuhkan kolaborasi semua pihak.
Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan transisi energi bersih. Masyarakat meningkatkan literasi lingkungan, dan perguruan tinggi mengembangkan riset serta pengabdian masyarakat. Dengan kerjasama yang kuat, target SDGs 13 dapat tercapai. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.